Semuanya, balik lagi dengan kita N8N Indonesia. Workflow ini bisa mendeteksi jika ada phishing, ada penipuan, atau ada virus dalam pesan Telegram yang kita terima. Sehingga kalau nanti teman-teman pakai workflow ini, Telegram atau pesan Telegram yang masuk ke teman-teman itu akan otomatis dicek. Kemudian jika ada virus atau phishing, itu akan langsung diberitahu. Contohnya seperti ini teman-teman. Ini Telegram saya. Misalkan tiba-tiba saya terima pesan seperti ini ya. Misalkan seperti ini. Selamat, kamu terpilih sebagai pemenang 1 unit Honda Jazz 2025. Wah, seneng banget ya. Ini biasanya seperti ini nipu teman-teman. Tapi kita akan lebih dalam, kita akan analisis apakah ini benar-benar phishing atau tidak. Nah, contohnya seperti ini, kita tinggal execute, maka dia akan ngambil pesan tadi, kemudian dia akan cek ke virus total. Nah, sebenarnya kita tinggal tunggu di sini. Nah, kalau ini pesan ini malicious atau phishing, kita akan terima seperti ini. Hati-hati, pesan yang kamu terima tidak aman. URL ini telah dianalisis oleh virus total, hasilnya 13 dari 77 antivirus atau security vendor mendeteksi link ini sebagai bahaya. Kemudian satu vendor menyatakan ini mencurigakan. Nah, sehingga kesimpulannya rekomendasi dari AA atau workflow yang kita punyai adalah hindari klik tautan tersebut karena kemungkinan besar ini adalah link phishing atau link virus. Terus dia juga kasih tahu, jika sudah terlanjur, klik segera scan perangkat kamu dengan antivirus dan ubah password penting. Nah, dengan seperti ini teman-teman, harapannya kalau ada pesan-pesan seperti ini yang nipu-nipu ini kita langsung bisa tahu ya dan langsung aware, oh ini sebenarnya mau tipu. Nah, kalau linknya ini biasa, misalkan seperti ini ya, selamat siang, kami dari TTPS rupa.com. Nah, ini sebenarnya mungkin nggak ada domainnya dan ini bukan malicious. Maka misalkan kita dapat pesan seperti ini, si workflow-nya akan ambil linknya, terus cek lagi ke virus total, kemudian nanti kita akan dapat, kita tunggu ya, pesan seperti ini. Masih nunggu. Ini artinya linknya sedang dianalisis. Nah, kita akan dapat pesan gini. Pesan ini mengandung URL tapi tidak malicious atau tidak berbahaya ya. Karena ini sebenarnya domainnya mungkin malah tidak ada. Nah, dengan seperti ini teman-teman harapannya kita jauh lebih aware, jauh lebih bisa menghindari penipuan-penipuan yang saya dengar sekarang sudah sangat marak di masyarakat, baik melalui phishing, melalui virus, atau malware yang dikirim ke kita semua. Nah, workflow ini bisa membantu jika ada virus atau phishing yang dikirimkan baik lewat Telegram. Sebenarnya ini kita bisa ganti pakai WhatsApp, atau mungkin kita bisa cek jika di email kita ada yang penipuan atau phishing. Nah, kita akan coba lihat detail satu persatu apa yang kita laksanakan atau yang kita lakukan dalam workflow ini, teman-teman. Yang pertama, ini ada Telegram Trigger. Telegram Trigger ini dia akan menunggu pesan apapun yang dikirimkan oleh teman-teman atau yang dikirimkan ke Telegram teman-teman. Nah, ini kita perlu kredensial untuk bisa connect ke Telegramnya. Nah, cara untuk bisa connect ke Telegramnya atau kredensialnya ada di video saya yang lain. Kemudian setiap apapun yang masuk ke sini, atau sebentar, biar lebih enak saya coba lagi ya, biar kelihatan datanya. Misalkan seperti ini teman-teman, saya ulang lagi. Ya, kita execute.
Nah, ini si Telegram ini dia akan ngambil pesan yang tadi ya. Nih. Nah, ini akan ngambil pesan yang tadi nih. Selamat, kamu telah terpilih sebagai pemenang unit Honda Jazz. Untuk konfirmasi cara ngambil hadiah, silakan klik link berikut. Ini yang link yang kita anggap sebagai phishing tadi. Nah, note ini akan ngambil Telegram pesan tersebut. Kemudian setelah dia ambil, dia akan kirimkan ke note ini. Note ini fungsinya adalah untuk mengekstrak URL dari pesan yang dikirim. Jadi misalkan ini, selamat ini akan diambil hanya URL-nya ini saja, teman-teman. Iya, jadi pakai regex. Jadi yang diambil setelah match HTTPS, ini sebagai contoh kita ngambil setelah HTTPS. Kalau mau dibuat lengkap, ini bisa HTTP atau www gitu ya. Nah, ini kemudian si function ini itu akan hanya ngambil ke URL yang dimaksud dan scrap keseluruhan yang lainnya. Jadi yang pesan biasa ini akan dihapus. Kemudian dia akan kirimkan HTTP request ke virus total. Nah, ke sini virus total API v3 URS dengan metode post. Nah, ini juga kita perlu kredensial, teman-teman. Apa yang dikirimkan adalah URL tadi. Ini dari value yang kita outputkan dari ekstrak URL ini ya. Jadi caranya sebenarnya ini tinggal drag begini, set, di situ dia akan muncul. Nah, kemudian sebenarnya apa sih virus total ini? Virus total itu sebenarnya suatu website yang bisa digunakan untuk kita cek apakah suatu file, suatu URL itu malicious atau tidak. Nah ini ya, kita bisa upload file ke sini, kita bisa upload URL ke sini, atau kita bisa cari jika kita sudah pernah tahu atau IP kita apakah dianggap sebagai malicious atau enggak. Nah URL sebenarnya tinggal dimasukkan ke sini, nanti dia akan mendeteksi contohnya yang ini tadi ya, yang URL kita deh misalkan. Ini sebenarnya kita bisa secara manual taruh di sini, kemudian nah, ini dia akan mendeteksi link yang kita kirim, apakah itu malicious atau tidak. Dan di dalam virus total ini, dia terdapat banyak banget security vendor yang naruh engine di virus total untuk mendeteksi apakah link ini malicious apa enggak. Ini contohnya ya, ada 97 security vendor ya, atau engine yang berada di virus total ini yang membantu kita untuk mendeteksi apakah link ini reja konsultasi ini malicious atau tidak. Hasilnya ada 13 dari 97 yang mendeteksi sebagai malicious. Contohnya ada Kaspersky, detect link itu sebagai malicious, Fortinet juga detect sebagai phishing. Kemudian ada lain yang nggak bisa detect, misalkan nih ST Security, dia nggak detect. Kemudian misalkan nih Trustwave juga dia nggak detect. Kemudian mungkin ada lain, misalkan nih Pistang, Juniper, dia nggak detect. Nah, ini ada 97 security vendor yang di sini. Nah, ini sebenarnya kalau saya pribadi ya, kalau ada satu atau dua saja yang ini sudah merah, itu seharusnya kita alert, kita mendalami. Nah, untungnya teman-teman virus total ini kita nggak harus manual satu-satu masukkan ke website ini ya, karena dia menyediakan API. Nah, untuk kita bisa pakai virus total API, teman-teman perlu login, kemudian masuk ke usernya, nah kemudian klik di sini, API setting, terus API kita ada di sini ya. Nah, ini tinggal copy, kita punya batasan yang gratis 4 kali lookup per menit dan 500 lookups dalam sehari atau 15.000 lookup per bulan. Kalau kita perusahaan yang kecil, tidak terlalu banyak harus analisis ke malicious software atau malicious URL, ini sebenarnya sangat-sangat cukup. Tapi buat beberapa perusahaan yang besar, biasanya dia memang beli
ke virus total ini untuk di-upgrade menjadi premium. Nah, ini virus total. Kemudian ini adalah dokumentasi bagaimana kita bisa mengirimkan URL ke virus total API untuk kemudian dianalisis. Nah, ini ada CURL request, ini yang kita copy, kemudian kita pakai di sini. Nah, dia akan mengirimkan post URL ini ke virus total API, kemudian dia akan dilakukan analisis, dan hasil analisisnya itu keluar menjadi ID dan berada di link ini ya. Nah, kemudian note ini untuk menunggu cek apakah sebenarnya virus totalnya sudah selesai atau belum. Ini kita perlu lakukan karena terkadang kalau ini belum selesai terus udah dikirimkan ke note berikutnya bisa jadi hasilnya beda, sehingga kita perlu ngecek beberapa saat lah ya. Ini kita setting dalam waktu 5 detik. Kemudian note ini, HTTP request ini, dia mengambil hasil dari virus total analisis tadi yang ada di sini. Ya, analisis, linknya ada di sini. Ini get, kemudian ini detailnya nih, dari hasil dari analisis virus total tadi, dari UID ID ini ya, itu isinya ini, virus status complete, beberapa ini engine-nya, berapa yang blacklist, berapa yang detect gitu ya. Nih, kemudian result-nya ini banyak. Nah, karena result-nya ini banyak, lanjut ke sini, sebenarnya kami di sini hanya ngecek apakah virus totalnya sudah selesai atau belum. Dengan ini ya, kalau dia value-nya sudah completed, makanya dia dikirim. Kalau belum complete, nanti ada if not ini. Jadi not if-nya adalah kalau value dari status virus totalnya itu belum selesai, itu ada di, sebentar, saya di sini nggak salah, saya ambil dari sini, di mana ya statusnya. Nah ini status ini kalau dia masih QEU itu artinya belum selesai. Kalau selesai itu statusnya berubah menjadi komplit. Jadi ini ngecek apakah sudah selesai atau belum. Kalau sudah selesai, dia akan dikirimkan ke summary ini. Kalau belum selesai, dia akan kembali ke node yang nunggu ini. Jadi terus-menerus. Kemudian akan dikirimkan ke node summary ini. Summary ini sebenarnya kita hanya mengambil beberapa informasi yang penting yang memang ada dari output virus total tadi, yang itu kita bisa ambil sebagai kesimpulan. Ya. Jadi contohnya kita ambil, misalkan di sini itu hanya kita ngambil atribut status data. Ini ya, status complete, result-nya diambil dari sini. Ini akan diambil hasil dari summary ini ya. Jadi ada 13 yang malicious, suspicious 1. Sebentar. Dari keseluruhan engine yang detect ini. Nah, dari sini ya. Diambilnya itu dari sini. Ini kesimpulannya. Ini tinggal di drag truk ke sini. Dia akan detect apakah malicious, apakah suspicious,
atau harmless dan integrated. Nah, fokus kita adalah yang ini sebenarnya, malicious dan suspicious. Kemudian juga dia ngambil dari blocklist result-nya, apakah masuk ke blocklist atau clean, dan kita cek ke OpenPaste apakah hasilnya clean atau tidak. Kemudian URL-nya kita ambil. Nah, dari sini kita akan pakai if. Jadi kalau hasil dari ini ya, hasil dari malicious atau suspicious ini lebih dari 0, artinya ada 1 saja, atau dia dianggap suspicious, maka nanti dia akan dikirimkan ke AI agen ini untuk dibuat kesimpulan dan tambahan rekomendasi dari AI agennya, kemudian dikirim ke Telegram balik. Nah, kalau dia tidak lebih dari 0, ini ya, artinya tidak ada satupun engine dari virus total yang mendeteksi bahwa URL yang dikirimkan itu adalah URL yang malicious, maka dia akan kirim balik ke Telegram usernya. Contohnya yang tadi ini ya. Nih, pesan ini mengandung URL tapi tidak malicious. Nah, ini contohnya. Kalau dia lebih dari 1 hasilnya, lebih dari 0, maka dikirim ke agennya. Nah, agen ini kita kasih prompt seperti ini. Kamu adalah agen AI yang bertugas memberikan hasil analisis terhadap suatu pesan apakah terdapat URL malicious atau tidak. Hasil analisis dari virus total adalah seperti ini, maliciousnya ini saya beri untuk sebagai data bagi si agen untuk memberikan rekomendasi dan kesimpulan. Contoh maliciousnya ini ya kita drag ada berapa, suspiciousnya ada berapa, undetectednya ada berapa. Kemudian dari situ saya minta si AI agent ini untuk membuat summary dan rekomendasi dari analisis di virus total dengan data di atas. Berikan output ke user informasi yang berisikan tentang URL yang di-scan. Kemudian karena ini tadi yang dikirim ke AI agent adalah pesan-pesan yang malicious, maka pesannya dimulai dengan hati-hati. Pesan yang kamu terima tidak aman. Nah, outputnya jadi seperti ini ya. Hati-hati, pesan yang kamu terima tidak aman. Analisis virus total terhadap URL ini menunjukkan hasil yang beragam. 13 mesin mendeteksi sebagai berbahaya. Nah, ini yang penting, rekomendasinya adalah hindari mengklik URL tersebut. Nah, kalau sudah terlanjur, scan malware pada perangkat dan ubah password akun penting. Nah, pesan ini kemudian akan dikirimkan ke Telegram balik menjadi seperti ini tadi ya. Hati-hati, pesan yang kamu terima tidak aman. Nah, ini kalau dilihat pesan ini terkirim otomatis dengan N8N. Nah, teman-teman, ini sebenarnya terlihat sederhana ya, tapi dari beberapa kasus saya dengar tuh kawan-kawan saya ada beberapa yang hanya dengan dimulai dari phishing ini itu tiba-tiba bisa GoPay-nya jadi hilang. Maksudnya uang yang di GoPay-nya jadi hilang. Kemudian ada beberapa yang terkuras, ada yang beberapa email bankingnya juga ke-hack gitu ya. Jadi biasanya link ini seperti ini awalnya dia hanya ngambil username password. Tapi ada beberapa yang sekarang kalau teman-teman misalkan dengar APK baru ya, misalkan undangan.apk itu kemarin muncul, itu dia ngambil OTP-nya teman-teman. Jadi OTP-nya yang dikirimkan ke device kita, kalau kita login ke GoPay, misalkan pakai nomor handphone, itu kan nanti dia kirim OTP ya. Nah, OTP-nya ini diambil oleh si hacker. Nah, harapannya dengan ini teman-teman, dengan workflow ini, kita bisa meminimalisir adanya korban dari phishing seperti itu. Nah, kebetulan di workflow ini kita detect yang lewat Telegram. Sebenarnya bisa juga ini detect lewat WhatsApp
atau yang dikirimkan lewat email dengan workflow yang seperti ini. Kemudian ini kita baru mengambil satu security vendor kita bilang ya, walaupun di dalamnya terdapat 90-an kurang lebih antivirus yang ada di dalamnya, tapi ini sebenarnya nanti kedepannya bisa di-combine dengan beberapa antivirus atau security vendor yang lain. Tetapi harapan saya ini bisa menggambarkan ke teman-teman bahwa N8N ini juga kita bisa gunakan untuk meningkatkan cyber security untuk menghindari adanya penipuan-penipuan ke masyarakat yang sekarang sering kita dengar. Nah, saya sedih teman-teman. Sebenarnya kalau mau dicek, kita misalkan bilang ya, phishing itu apa sih? Phishing itu sebenarnya teman-teman adalah seperti ini nih. Memancing informasi pribadi dengan cara menipu ya. Tapi bukan pakai atau umpan, tapi pakai email palsu, website, atau pesan teks yang kelihatan meyakinkan banget. Phishing adalah kejahatan digital, biasanya mencuri data sensitif seperti username password, nah ini, atau nomor kartu kredit yang rekening bank, kode OTP, PIN, atau CCTV gitu ya. Nah ini sering banget nih kejadian seperti ini dan ini bahaya ya karena uang kita bisa tiba-tiba hilang. Nah ini cara menghindari phishing nanti bisa kita tambahkan pakai workflow yang kita buat ini teman-teman. Nah teman-teman kurang lebih seperti itu sharing kita pada kesempatan kali ini. Untuk berikutnya, untuk kita sharing-sharing berikutnya, jangan lupa mungkin teman-teman subscribe ke channel N8 Indonesia dan juga bisa sharing ilmu ini ke teman-teman yang lain ya. Teman-teman yang bukan orang background IT pun tidak apa-apa karena sebenarnya N8N ini tidak terlalu membutuhkan kemampuan coding atau IT yang benar-benar dalam. Karena ini sebenarnya mudah, tinggal add note seperti ini teman-teman. Add note gitu ya, kita sesuaikan. Dan kalau mau pakai workflow ini, saya akan share JSON-nya. Jadi teman-teman bisa pakai, nanti tinggal disesuaikan dengan kredensial masing-masing. Contohnya yang ini tadi ya, ini teman-teman tinggal, misalkan ke sini. Nah ini kan ada kredensial, ini tinggal create new kredensial, teman-teman. Kemudian juga kalau virus total tinggal masuk tadi, sekali lagi login ke sini. Kemudian kita bisa create kredensial, caranya seperti ini. Virus total itu, ini ya pakai kredensial virus total API. Terus ini tinggal create new kredensial. Nah, nanti dia tinggal minta API tokennya, teman-teman bisa copy dari sini, tinggal di copy. Terus pastekan di sini. Nah, ini udah API tokennya. Karena saya sudah ada, nih ya. Kemudian nanti tinggal upload workflow ini ke N8N teman-teman. Nah, kalau teman-teman nggak tahu atau belum familiar bagaimana install N8N di server sendiri, bisa lihat video N8N Indonesia yang lain. Di situ kita share bagaimana kita bisa menginstal N8N secara gratis di server kita sendiri, atau juga bisa pakai n8n.io yang memang itu trial 14 hari. Nah, sekian teman-teman, terima kasih.